Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جساده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العظيم وصدق الرسول والنبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mari selalu ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ucapkan. Di mana kita bersyukur kepada Allah pada saat ini kita masih diberi nikmat oleh Allah berupa daripada nikmat umur, nikmat sehat. Dengan umur dan sehat yang ada pada saat ini, kita bisa berkumpul kembali dalam satu niat dan tujuan yang sama, menjalankan dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Salah satunya adalah di dalam kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu kewajiban kita. Tidak ada dalam hukum batas kalau kita menganggap dengan kita sudah berkeluarga, babini, anak, cucu itu habis batasnya dalam kita menuntut ilmu kadang. Nah, di mana batasnya itu apabila sudah kita mati, agar habis itu batas kewajiban kita menuntut ilmu. Nah, kenapa maka diwajibkan? Karena kita beribadah tanpa didasari dengan ilmu, ibadah kita itu kadang akan diterima oleh Allah. Jadi sia-sia gawian dolar. Debat bahasa kita itu ma'uyuhi awak dan ini kebanyakan kita kesembahyang enak. Dengan sembahyang bisa. Namun kita kadang pernah belajar. Nah, sembahyang kita kayak apa? Jika kita kadang pernah belajar itu, maka jangan harap untuk bisa mendapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu janganlah kita merasa nanti kalau sudah kita nantuha atau berkeluarga, artinya kewajiban kita menuntut ilmu itu, artinya di dalam kita menuntut itu ada rasa daripada kita sumpah, janganlah hilangkan. Yang dimaksud dan al-haya'u minal iman itu artinya kita sumpah kalau kita melakukan perbuatan tak ada baik. Sumpah kita beribadah kalau tampak lawan ilmu. Jadi apabila kita beribadah itu kan kayak contohnya kayak kita misalnya mengaji itulah kita kada belajar kayak kita bisa kayak itu kan artinya mengaji. Orang bisa mendengarnya, geli orang tertawa, ketahuan orang benar, ketahuan orang. Kalau kita sembahyang jadi imam, baca Fatihah, yang di belakangnya belajar orang kan tahu.
harapan itu jadi ketahuan mana cara belajar. Nah, maka dari itulah dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah, hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah ujar Allah sama orang yang berilmu lawan orang yang kada berilmu itu? Jelas kada akan sama. Nah, maka dari itulah kita pada saat ini sebenarnya himunglah. Artinya himung hati kita telah kita kawal malam ini duduk dalam majlis. Ya kayak kita malam ini malam Jumat adalah himung pernah hati itulah. Artinya tak kayak itu dia sebenarnya kita untuk ilmu itu kan. Nah, pada saat ini alhamdulillah ini bukti kita nak hadir ini, artinya kita himunglah dengan artinya kita menjalankan kewajiban kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita sampai akhir hayat kita diberikan oleh Allah istiqamah dalam menuntut ilmu. Amin. Kenapa bila mati dalam menuntut ilmu itu mati syahid? Nah, itu keistimewaannya kan? Di situ istimewanya. Nah, setelah kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat umur, nikmat sehat, alhamdulillah umur dan sehat kita dapat gunakan pada malam hari ini untuk menjalankan kewajiban kita untuk ilmu. Mudah-mudahan umur sehat yang Allah berikan ini kadang berat kita kena mempertanggungjawabkannya lawan Allah lah. Tidak ketika ditakonakan kita ke umur dan sekian diberikan oleh Allah, sehat dan di dalam umur diberikan oleh Allah, kemana kita menggunakannya. Kalau kita lagi dan kayak gini kita santai aja, mau apa-apa aja. Ada hitungannya juga. Jangan. Di akhirat kita ada ngarannya yaumul hisab, hari perhitungan. Kalau perhitungan itu biasa. Kalau sudah turun BPK, Badan Pengawas Keuangan itu, serupiah aja, misalnya dari anggaran itu, ada dan kada sesuai dicarinya. Nah, serupiah itu kan. Kada kau bertanggung jawab, kada selesai sudah. Itu jadi pemerintahan aja. Apalagi ini, mahkamah yang maha adil, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu, kita dengan umur, dengan sehat yang ada, jangan sibuk. Alhamdulillah, aku jemaah mencapai sehat. Tapi dengan kewajiban kita kalau melaksanakan sembahyang dari kadang-kadang sembahyang. Ya Allah. Oh, aku awalnya juga sembahyang terus ya, tahajud bangun terus ya, ke masjid terus ya. Cuma kewajiban untuk ilmu kada pernah dijalankan. Belajar Ibnu Ruslan dan ambil ilmu barudatun la tuqbal. Selama dia tidak menuntut ilmu, beramal dari ibadah, selama itulah kada diterima oleh Allah. Sia-sia. Apa ada gawean? Ini banyak kayak ini banyak. Wah, bangga sudah. Awak melaksanakan kewajiban bayar berjemaah. Memang sudah nih. Tapi nang menuntut kewajiban ilmu tadi diabaikan. Nah, naudzubillah lah, jangan sampai kita tertipu oleh amal ibadah kita yang kita beramal beribadah tanpa dengan ilmu. Itu ada tertipu kita telah. Nah, tiga. Setelah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah, itu yang nyata dan jelas ada pada kita adalah nikmat umur dan sehat. Berselawat kepada Nabi kita Muhammad diperbanyak. Sudah yang menyuruh artinya kita berselawat itu adalah Allah. Jadi ketika kita menjalankan perintah Allah membaca selawat, berarti darahnya kita takwa. Kalau ujar Allah menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau siapa saja bertakwa kepadaku, ada suatu masalah apapun yang ada padanya, kuberikan jalan terbaik daripada keluar jalan masalahnya. Dan masalah rezekinya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, tanpa ia mengetahui dari mana aku mendatangkannya. Jadi kita tak ada dikira-kira. Asalkan takwa tadi, tentang 5 waktu, jalankan kewajiban kita. Untuk ilmu,
apabila ada waktunya kita jalankan. Nah itu makanya takwa kita dengan Allah. Nah salawat ketika disuruh oleh Allah kita banyak-banyak membacanya. Kalau kita baca banyak-banyak, nah berarti kita termasuk juga dengan disebut takwa karena menjalankan perintah Allah. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca akan menghubungkan diri kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan mudah-mudahan dua, dengan salawat yang kita baca, Nabi kenal kita sebagai umat beliau. Amin. Dan dengan salawat yang kita baca, mudah-mudahan Nabi mengakui kita sebagai umat beliau. Ini harapan kita lah. Nah kemudian untuk sekedar mengingatkan, alhamdulillah kita pada saat ini masih diberi Allah umur serta sehat, berada di penghujung daripada akhir bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini akhir daripada bulan, artinya Hijriyah. Dalam Al-Quran, inna iddatas syuhur indallah isna asyara. Adapun bilangan hitungan bulan di sisi Allah itu isna asyara, 12. Nah ini Al-Quran. Lalu ketika kita tahu daripada artinya hitungan bulan yang ada di dalam kita Islam, ini Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran, kita hafal, berarti kita termasuk takwa juga. Jadi kita dengan hitungan bulan kita aja ada tahu dan apa ini aja. Ya kalau nah berarti kita baru menjalankan lagi yang di dalam Al-Quran itu Allah sebutkan bulan itu ada 12. Nah jadi kita pada saat ini berada di penghujung daripada bulan Zulhijjah. Dari 12 bulan itu diawali dengan bulan Haram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, terakhir Zulhijjah. Nah ini kita berada di penghujung Zulhijjah. Nah, artinya esok terakhir Jumat daripada bulan Zulhijjah. Nah makanya kan dianjurkan kalau di dalam kitab kan Juja'i was-surur itu dianjurkan membaca doa akhir tahun. Akhir tahun. Walaupun ini tidak dianjurkan dalam hadis tadi, tapi ini ulama. Nah, beliau adalah seorang hafiz, pengarang kitab itu. Kemudian beliau adalah mengerti tentang masalah daripada hadis. Nah, di mana ketika kita baca di akhir, esok akhirnya kan, setelah sembahyang asar, kan ada Yasin telah doa akhir tahun dan doa awal tahun. Nah jadi doa akhir tahun itu kita baca sehabis kita berwirid, terus kita misalnya berdoa itu kan, nah sekaligus saja baca doa itu akhir tahun. Kenapa jangan sampai karena dibaca? Kenapa? Karena fadilatnya di situ disebutkan apabila dibaca doa itu akhir tahun, jika kita mendengar iblis itu berucap, dan iblis sia-sia, percuma gawianku nak mawas-wasi menggoda daripada anak cucu Nabi Adam ini. Nah kemudian mereka di akhir tahun itu dijaganya dengan sembahyang, kemudian doa. Nah dalam doa itu ada daripada permintaan ampun lawan Allah. Nah karena dan apabila kita sebesar apapun dosa dan kesalahan, asalkan kita mau minta ampun, pengampunan Allah itu lebih besar. Dan kita putus asa, kita banyak misi dosa kita ampuni. Dengan kita hanya diterima atau tidak.
Masalah diterima atau kada itu urusan Allah. Yang penting kita minta ampun dengan Allah. Kita baca hadis salat asar. Nah, sesudah itu lalu malam Sabtu, malam Sabtu itu kan, jadi kalau kita lihat di kalender lah, tanggal merah itu ditetapkan oleh sudah, artinya kan di situ bahwasanya Sabtu Muharram. Jadi kan Sabtu itu libur lah. Kenapa tanggal merah aja? Karena di situ satu daripada Muharram Hijriah 1443 lah. Nah, dalam Sabtu esok masuk kepada 1444 gitu kan. Nah, jadi apabila masuk daripada bulan Muharram itu, sehabis maghrib, terus kita maghrib itu kan, nah, jangan lupa lagi juga dibaca doa awal tahun. Awal tahun itu kalau kita Hijriah itu disebutkan tulijul laila bin nahari wa tulijul nahara bil lail, bergantinya siang dengan malam. Nah, itu awal kan bila maghrib masuk waktu orang adzan, berarti berganti itu siang atau habis sudah tahu itu masuk malam. Nah, beda dengan kita Masihi. Kalau kita Masihi itu kan jam 12 malam, maka kita aneh kalau apabila sudah tahun Masihi itu sanggup sama malaman menjaganya, bisa siap tuh ya kalau bangun lagi, dari jagung ke sana kemari, ayam siapa kan? Ini kada memodal kada menyambut tahun baru Hijriah nih. Modalnya apa? Kemauan kita. Modal kada kemauan sembahyang dijaga, maghrib baca doanya. Apa padilahnya? Padilahnya insya Allah dalam setahun itu kita diberikan oleh Allah keamanan dalam hidup kita. Nah, kita masih ini itu mau ke kepalanya, ya kalau nikmat makanan agurik masih pada, ya kalau besok pada pegawai mengantuk pada, artinya buang duit pula, artinya itu lain dan ampun kita dihidupkan bujur-bujur daripada tahun dan ampun kita yang punya Allah Ta'ala itu indah tasyuhur tadi itu. Nah, jadi disitulah artinya kita menjaganya dengan apa? Dengan beramal dan beribadah. Yang punya anak kebat bahasa tadi kan maka kumpulan, artinya kawan malam itu bermodal dan kan kayak mengumpul tentang malam tahun Masihi itu juga kan sebenarnya lain ampun kita pangnak artinya Masihi itu kan. Nah, jadi mudah ampun kita mengumpulkan apa? Jamaah. Apa? Nah, dalam kitab artinya disebutkan juga kan Jundun Jahi Wasurur, atau di dalam kitab Hazinatul Asrar itu dianjurkan punya kita hendak berkumpul baca ayat kursi 360 kali. Nah, baca itu sih. Baca kayak kita ini kan orang berapa? 300 misalnya orang 20 bagi 2. Berarti 160 kalinya kita bacanya. Kalau dibagi 2. Tapi kalau kita misalnya artinya orang 20, 360 bagi orang 60. Sedikit aja bacanya telah. Nah, jangan pengumpul bermodal kali tak? Bermodal kali. Supaya kada kalah juga tau. Dengan artinya Masihi, kalau Masihi kan iman kita bermodal. Dan ini kan pemodal kita jadi ibadah. Kenapa? Karena apabila kita baca ayat kursi itu dengan bismillah, artinya jangan sampai ditinggal lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sambung lagi Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ditinggalkan. Apa fadilahnya? Hisnun hasilun. Adapun ayat kursi yang kita baca di awal daripada Muharram itu, maka ayat kursi itu dijadikan Allah sebagai benteng, pendinding. Bahasa kita tuh pagar. Rumah ini nama pagar, aman tidak? Aman. Dan kita ini kalau menjaga anak ini kan, pagar ini kan di segala syariatnya aman. Aman. Tapi bisa aja walaupun pagar anak ini, bisa aja kita suatu saat kemudian Allah hendak memberi biar kita aman, bisa kada aman. Karena ini syariat. Nah, tapi kalau kita di dalam menjalankan daripada amaliyah baca ayat kursi ini, berarti kita mengharap kepada Allah, karena keselamatan itu adalah miliknya Allah. Lalu hakikatnya kita serahkan kepada Allah dengan berkah daripada ayat kursi, maka Allah akan jagakan, Allah akan bentengi diri kita, harta kita, pokoknya apa yang ada pada kita dijadikan Allah ayat kursi itu sebagai benteng. Nah, itu jangan sampai ada dibaca lah. Beja seorang setelah liur bagi dua biji, ya Allah, bagi berdua. Nah, dapat 50 aja, jangan bagi Indonesia mengantuk kan? Jadi 50, 100. Kulit kan aja dulu. Boleh terbangun kita pulang, cara gitu. Disubuh kena sambung lagi. Tak apa-apa, boleh aja. Cuma yang paling bagus itu sekali duduk. Sampai sejam dia. Lawas yang memulai HP 2-3 jam. Duduk ujung-ujung. Jadi, kenapa jangan pakai ayat kursi surah membaca 390 kali? Karena bilangan hari itu dalam setahun ya, itu kurang lebih 360 hari. 360 hari. Nah, jadi kita baca dengan niat baca ayat kursi itu. Artinya supaya dijagakan dan dipeliharakan oleh Allah. Bahkan ayat kursi itu Masya Allah beda dengan ayat-ayat tentang surah yang lain. Kalau surah-surah yang lain itu kan melalui malaikat Jibril, Allah turunnya. Ayat kursi ini pun malaikat Jibril aja cuma beserta dengan malaikat yang lain. Menurut dalam riwayat itu kurang lebih 70.000 malaikat yang mengiringi ketika ayat kursi itu diturunkan. Nah, makanya sebagian itu riwayat apabila kita membaca ayat kursi, maka kita akan diiringi, dijaga oleh para malaikat. Wadah kita nih lagi, saya ini malaikat 70.000 untuk turunan lah, ada buat lo wadah lah, sekian banyak kata. Cuma juga aku kan melihatnya itu, nah itulah gunanya iman. Iman wajib percaya kita, wajib percaya. Kenapa? Karena dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Pada yang pertama Allah mengatakan alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaib. Adapun apabila kita ini beriman, wajib percaya lawan gaib. Kata kayak malaikat pada kelihatan, supaya ada dosa ada kelihatan, percaya kita. Pahala ada kelihatan bentuknya kayak apa pahala itu dan dosa itu tadi. Nah, iman dulu kena. Nah, jadi kita minta kepada Allah itu artinya di awal itu tadi jangan sampai kada dibaca lah. Jangan sampai kada dibaca dulu yang katakan.
Namunnya ada pulang mulai di hari itu tuh kan bagusnya kita pun ada waktu satu Muharram. Kayaknya kalau orang-orang tua kita berhari lah, apabila satu Muharram itu begawi apapun berperayaan. Dari gawi ini tahu satu Muharram lagi lah. Setiap tahajud kan apa hari ini libur ya sekolah. Ya kalau kenapa manusia ini hidup aja begawi libur, padahal tahun barunya ampun kita itu satu Muharram lah. Nah makanya kalau orang-orang lagi nanti dalam satu Muharram deh di situ artinya kalau ulun belajar tentang masalah makna dan cuma guru kita masalah mewasi saudara. Nah, itu satu Muharram itu dan wasi Tuhan itu dibersihkan, dimandiakan. Nah ini berruh juga itu toh. Nah, jadi jangan guru-guru apabila kita bersihkan adalah kita mandiakan. Insyaallah ya sini. Insyaallah wasi itu adalah mengangkat ke awak kita. Kalau semua darurat lah. Jika ada darurat kan bakatnya dua lah. Jadi kalau darurat kan, ya ada salah ada. Kalau yang kena apa aja, sini, menuhan akan wasi. Begitu ya, menuhan akan wasi itu sini gitu kan. Wasi kena puasa aja kayak kita juga. Wasi kena puasa juga. Memberi kuasanya melukai itu Allah. Kita manusia kena puasa juga. Memberi kita kuasa, kau menggerak, kau bapak. Ada apa? Itu mengaji dua ilmunya. Udah itu asal bersih ya. Usuk lo di manipis sama hafal juga. Memang bersih banget. Kayak piat itu digosok awak di manipis. Pas semarongan piat bahasanya itu kan. Nah awak mengorengan padi gak ada. Padi gak ada. Jumpa. Pukul kalau begitu. Dan sholat juga takkan luka sedikit. Pak mengacak kan. Itu aturan jadi kaji ilmunya. Lulus sholat mengaji yuk. Ya Pak Guru. Ya jasi. InsyaAllah. Ada caranya. Itu kisah wasi pemula. Apa dia bisa dibuka itu kan. Artinya orang satu Muharram tadi. Ada jadi maka disuruh guru aja 10 Muharram itu aja. Ya itu juga salah orang kalau dulu artinya dan belajar artinya disuruh guru itu di satu Muharram. Kadang kalau nak Allah wafak itu juga ya. Wafak makanya dalam kitab artinya dalam kitab ingat ada Matnul Jawahirul Bukhari. Dalam kitab Matnul Jawahirul Bukhari itu di awal satu Muharram itu siapa engkau menulis Bismillahirrahmanirrahim 113 di awal satu Muharram. Sabtu itu awal saya kan tulis malam ke siang kan menulis itu kan. Selagi masih itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Dan di situ ke arah sifatnya Allah. Dan kalau kita bawa kemana-mana, yang buat dalam kantong orang kena melihat. Nah, percaya kan? Yakin? Buat dalam kantong, biar kalau udah ada mesti melihat. Alhamdulillah tulisannya ikut tadi ini batal kata tulisannya kelihatan. Nah coba insyaallah kalau orang menghadap bagus niat lewat kita pun insyaallah itu artinya kasih dan sayang. Jadi saja lihat orang kena jamur itu dapat kubunuh di jalan kubunuh. Dengan berkah itu kita bawa insyaallah timbul kesiannya. Ya biar kenapa ya aku jangan lu kacang aja biar kayak buru sampai bakal.
tunjuk orang muha ulun ketawa aja. Ya itu loh, jauh ya. Galak, kasihan doa di kamp. Dan di situ balas tunjuk ilmu ulun di mana. Ada momennya. Tunjuk tak usia jauh di kamp tidak. Apa tahu dulu. Nah justru pian kasihan lawan ulun itulah ilmu ulun sampai pada ayat itu. Nah, ya biar. Dia tak. Kita mau bertampar, yuk. Ya kalau mudah ini kan komisi, bertongkih bagiannya lagi, nang mati ibarat bahasanya penjara, pernah hidup penjara, nang mati tersiksa. Nah, dia kalau dipilih orang pembunuh, dimana berdapat kesiannya itu dia kita cari. Obat itu kan harap lagi ilmunya, kalau orang kasihan itu kan lebih harap ilmunya. Jadi sama kayak kita aja, sanak berbini terus. Jadi jangan bini, ini kan dia nantinya berbini. Ingin kan bininya, cuma aku dia anak dia berbini. Kasihan melihat bini itu dah mati aku bini pada kita. Iya kalau sian aku lewat bini kau tidak dapat berbini dia. Coba lihat bini kau terbaik, kau punya tinggal kasihan berarti aku bini. Jangan lawan kita. Itu aja. Nah, jadi artinya saya kasih itu tidak apa-apa satu Muharram dengan. Nah makanya kalau orang-orang dan ahli wafak itu satu Muharram ini bola wafak lah. Orang yang bola baju, pesan perang, pesan berbuki itu di bulan Muharram ya. Orang bola seperti itu di bulan Muharram ya. Jadi mau orang bola boleh jual itu kawan 3 kali setahun itu perlu waspada kan. Diolahnya aja untuk barang aja kan. Ya seharusnya bola itu berpuasa segala macam. Artinya puasanya itu bersembarangan. Jadi supaya apa? Supaya minta kepada Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, obat. Ya kan? Obat. Ya biar. Ada apa aja? Jadi bismillahirrahmanirrahim itu kan termasuk daripada artinya Al-Quran. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi Sulaiman yang mengendalikan segala macam jin, segala macam binatang kawasan semua. Hatinya mengerti. Ya dengan bismillah aja. Masa kita ya kebat kita percaya. Fa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tulis. Dinyatakan banyak yang menulis sudah di rumah, mudah-mudahan rumah abang tulis segala macam. Pokoknya kita nyatakan tentang Al-Quran. Kemudian pulang kita ada di kendaraan kita dinyatakan di cuma ada kendaraan yang di tempat kedudukan itulah. Jadi tak masuk akal di atas saja ibarat basnya nam di wadah lampu ibarat basnya itu kan ada jadi kertasnya masuk akal dalam situ supaya jangan terduduk ya kan kalau diangkat dalam dompet kita kan termasuk dalam kantong terduduk terus ayat yang boleh dua kalau tulahannya kita ya Al-Quran. Nah maka orang bahari itu pakai kopiah hilang lah. Kopiah hilang kalau dimasukkan orang tua kita bahari itu artinya wafat sahabatnya itu adalah ayat dan kalau hubungannya sebelah ini padahal KPL sini. Yang benar kita menuhankan itu ini Allah wa nunazzilu minal Qur'an dan memadahkan aku mengambil Al-Quran ini satu syifa sebagai obat dan kedua warahmatul lil mu'minin. Dengan Al-Quran yang kutulis ini mudah-mudahan kemanapun aku berada warahmat menjadi orang kasih sayang lihat Rasulullah kemana aja sih pasti jadi rahmat. Nah kayak itu ya. Tidak aku dengan bismillah supaya orang-orang ini dekarat, dekarat boleh.
Ya orang kalau kada mengaji ilmunya bujur-bujur, ya tapi ya kalau kada wani yang benar. Karena ini dia banyak melihat di YouTube. Di sini kan di kafir kan, oh ada kada wani lagi. Banyak ayat-ayat di rumah itu muncul. Ya Allah. Orang tempat syaratnya jin di situ aja. Hafal dua lah, kita ngerti juga. Nah, jadi itu Al-Quran lah. Dalam dia bacakan Bismillah itu pada Al-Quran. Nah, jelas ya. Kenapa Al-Quran telah mengatakan. Nah, jadi itu di awal daripada satu Muharram. Kebanyakannya 113 itu yang foto Ar-Rahman 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 itu 50 kali ditulis Ar-Rahman Insyaallah fadilahnya orang melihat bahwa kita kasih sayang itu sifat Allah, lihat Allah. Tapi apapun potongan manusia ini beriman gak ada kemaksiat gak adakah tetap diberi oleh Allah rezeki. Betul kayak ulut ya lah, kayak ulut ya. Ini kita kan lebih baik dari ulut hewan. Nah itu sifat kita manusia. Pada Allah ada. Ya, jadi kita ada. Minta itu ayat Al-Quran. Ar-Rahmanu 'allama Al-Quran. Dia dalam surah Ar-Rahman itu kan pakai ketakutan baca. Dia menulis tulis. InsyaAllah selagi kita bawa itu akan mendapat rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Nah, biar kita menyebut daripada awal adalah daripada bulan Muharram ini. Nah bahkan lagi kalau artinya di dalam bulan Muharram itu kenapa maka kita disuruh beramal banyak, beribadah banyak, baik amal yang dengan menghidup maka dengan membaca tadilah artinya ayat kursi, atau dengan puasa, atau di situ dengan bersedekah. Nah di situ kena termasuk amal itu kan, karena Allah Taala memuliakan, makanya bulan Muharram itu bulan yang Allah muliakan, salah satu daripada bulan yang ada 12 itu. Kenapa? Para nabi dan rasul itu ketika dapat daripada musibah atau ujian dari Allah itu, Allah lepaskan mereka dari ujian itu, beradanya itu di dalam bulan Muharram. Itu di hari ke-10 daripada bulan Muharram. Nabi Musa selamat kejaran Fir'aun dengan anak pembunuh itu terjadinya 10 Muharram. Nah, jadi itu kelebihannya bulan Muharram. Menurut riwayat, Allah akan menghancurkan dunia ini pun itu di bulan Muharram. Cuma Muharram apabila Allah wa'lam. Nah makanya kita suruh ibadah. Kalau Muharram kali ini kita tahu pengenang. Kalau ada mustahil bagi Allah, kalau ada mustahil bagi Allah. Kalau Allah menghendaki. Nah maka dari itulah selagi ini Muharram diberikan oleh Allah, kesempatan bagi kita lah, kesempatan berarti tadi dan memperbanyak amal ibadah kita. Nah bahkan dalam kitab Kanjur 7 Wasyurur itu siapa nak awal puasa di akhir bulan Dzulhijjah, nah malam ini kan, kemudian awal daripada satu Muharram itu kan Sabtu, puasanya 2 hari kepada, maka diberikan pahalanya menghapus dosa 50 tahun. How? Makanya besok Jumat ada boleh puasa. Nah, tanpa ada sebab. Dia hendak amat itu, biarlah lihat besok puasa maqadha. Maqadha puasa Ramadan dan puasa akhir daripada Dzulhijjah karena Allah Taala selesai amat sudah. Bila orang bertakut mereka puasa hari Jumat, aku maqadha puasa aku dan dulu ketinggalan selesai sudah. Habis kisah. Kayaknya dulu dalam majlis pembinaan itu tadi sore berpadakan gitu niatnya dulu punya anak puasa, kamu jangan anak puasa maka ada apa itu itulah ibunya hendak, kalau punya ada apa dulu lah. Nah jadi Ar-Rahman, dan awal Ar-Rahman rasa pengenalan Ustaz Ar-Rahim ya. Berapa ditulis? Sama 50 tulisan dua. Nah itu
jangan sampai kita sia-siakanlah di awal daripada Muharram ini tadi. Nah, maka dari itu Muharram tadi muliakanlah dengan kita memperbanyak amal-amal dan ibadah kita. Nah, mungkin ini jadilah menyambut daripada Muharram lah. Kalau kita sampai tidak menyambut Muharram lah, jadi itu ada undangan yang pastinya awal lah, awal kubur. Ya, udah nak umpat penserah aja kita lah. Mau nyompat di jalan, yo ya awaknya. Baik di rumah baca ayat kursi, itulah. Nah, jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita ketahui kalau kita mengamalkannya. Dan kalau kita ada ragu tadi, pada intinya Al-Quran biar baca wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Kalau kita menulis bismillah tadi kan, niat kita dan ini Al-Quran jadi obat dan jadi rahmat bagi kita. Jadikan wafak kita, jadikan jimat kita. Sesuaikan amal itu dengan niat. Nah, mudah-mudahan niat kita diselamatkan kepada Allah, dunia kita, alam kubur kita, sampai ke alam daripada akhirat kelaklah. Amin. Allahumma amin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.